Ya, Wahyu 13 sama Daniel 2. Haleluya, luar biasa ya. Hari ini kita melanjutkan pengajaran tentang akhir zaman dan bagaimana kita mempersiapkan. Itu yang paling penting. Sekarang gereja ini menjadi pusat motivator ya, saudara. Gereja sama Mario Teguh, pendeta sama Mario Teguh udah gak ada bedanya ya, jadi motivator. Tapi dalam komunitas kita, bagaimana mempersiapkan Anda menjadi mempelai Kristus, hidup berkenan, dan ketika Tuhan datang, orang-orang yang sudah siap masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Diubah dalam sekejap mata, saudara ya. Snatch, bukan terbang naik ke langit, tapi dirubah, langsung hidup di sini. Tapi dengan tubuh kemuliaan, sama seperti Yesus dengan tubuh kemuliaan. Daniel 2 ya, ini ada dalam buku saya. Ya, Anda bisa lihat, ini patungnya ya. Ada patungnya, tadi yang mimpinya Nebukadnezar. Sebenarnya udah beberapa kali diulang-ulang ya. Kepalanya terbuat dari emas, dadanya terbuat dari perak, pinggangnya terbuat dari tembaga, kakinya terbuat dari besi, lalu jari-jarinya terbuat dari besi bercampur tanah liat. Daniel berkata, yang emas itu adalah negeri Babilonia, perak itu Media Persia, tembaga itu Yunani. Dan waktu itu besi itu belum keluar, saudara ya. Tetapi Roma adalah negara besi, ya. Roma itu sudah disebut dengan negara besi. Lalu besi bercampur tanah liat. Semua orang berkata, oh itu Uni Eropa. Jumlahnya ada 10. Sekarang Uni Eropa itu kalau nggak salah ada 27 negara loh, saudara ya. Kalau nggak salah, saya lupa ya. Uni Eropa itu ada berapa negara tuh? Uni Eropa tuh ada 10. Meleset semua itu. Ya, dulu kita selalu menuduh Eropa ini bakal jadi pesatnya antikris. Lalu ada sebuah bangunan miliknya Eropa Union yang ada di Belgia. Wah, itu adalah Menara Babel ya, menaranya ini ya. Katanya, ya pokoknya kota Gatik-Gatuk ya suwe-suwe gatuk, saudara ya. Kota Gatik-Gatuk, itu ilmunya wong Jawa. Kota Gatik-Gatuk, suwe-suwe gatuk. Ini ya, dalamnya ini ya. Kota Gatik-Gatuk ya gatuk juga. Ya whatever lah, apa katamu lah. Ternyata Kristen ada yang kadrun juga ya. Whatever. Ini adalah buku saya ya. Nah ternyata ya apa yang di eh, nubuatan Daniel ini, ya sudah. Kalau orang Islam berkata bahwa Alkitab sudah dipalsukan, bagaimana bisa sejarawan mencatat bahwa the book of Daniel was shown him, wherein Daniel declared that one of the Greeks should destroy the empire of Persians. Bagaimana bisa kalau itu buku palsu, bahwa itu kitab palsu, bisa meramalkan ada seorang Yunani yang akan menghancurkan Media Persia. Jadi ketika Alexander the Great masuk Yerusalem, itu disambut sama para imam. Ini bukunya dari The Antiquities of Jewish. Kalau ini palsu, kalau buku Alkitab Daniel itu palsu, seperti kata orang Islam, bagaimana mungkin bisa isinya bisa tepat terjadi demikian? Nubuatannya ya. For Alexander, when he saw the multitude at distance with a white garment, while the priest stood clothed with fine linen, and the high priest in purple and scarlet clothing, with his mitre on his head, having the golden plate whereon the name of God was engraved. He approached by himself and adored that name. Wah, bahkan Alexander saja memuji nama Yehova and first saluted the high priest. The Jews also did all together with one voice salute Alexander. Kalau itu kita palsu, bagaimana bisa ini yang terjadi, saudara? Ya, itu ada dalam buku saya juga saya tulis ya. Dalam buku saya juga saya tulis tentang Alexander ini ya, Yosefus ini ya. Luar biasa Alkitab kita, saudara. Andai kata tidak ada Tuhan di sorga, lalu kita baca Alkitab, lalu orang Islam bilang Alkitab itu sudah palsu, berarti yang palsu ini orang hebat sekali, saudara. Dibandingkan dengan Al-Quran yang katanya nggak pernah palsu, tapi meleset semua ceritanya, sejarahnya meleset, ya kan? Nabinya pun katanya dapatnya dari kesurupan. Saya mendingan baca Alkitab yang katanya palsu ini, tetapi benar-benar update, saudara. Nubuatannya, ramalnya, forecastingnya, estimasinya tentang perkembangan dunia begitu tepat. Nah, itu pembukaannya ya. Nah, saudara sekarang, di dalam buku saya ini juga saya tuliskan. Nah, kalau kita tahu kerajaan yang pertama tadi Babilonia,
Emas, perak, tembaga, besi udah ya. Lalu apakah besi bercampur tanah liat, saudara? Kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya ya, saudara ya, ini ya. Saya untuk menghasilkan siapakah nenek moyangnya Muhammad, apakah benar? Waduh gila itu, saya nyarinya ini ya. Nyarinya sampai ke silsilah semuanya ya. Ayat 43 ya. Seperti Tuanku melihat, besi bercampur dengan tanah liat itu berarti Daniel 2 ayat 43 ini ya. Seperti Tuhanku melihat besi bercampur dengan tanah liat. Berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan. Tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tadi yakin Alvaro nanya, kok Islam bisa bersatu? Enggak bisa bersatu. Alkitab sudah menuliskan. Ya, Pak, dari mana taunya ini Islam? Nah, kata bercampur itu tadi sudah pernah bolak-balik saya ajarkan juga. Nah, ini dari kata ayin, res sama bet, ya, Arab. Artinya Daniel 24 bangsa bercampur. Dari kata Arab, ya, mix, combine, mingle. Sebenarnya mingle itu campur karena kawin, bukan kalau cuman susu sama kopi itu campur juga, ya. Tapi bukan mingle. Kalau mingle itu orang laki-laki perempuan campur, mingle. Itu namanya mingle. Ini ras Afrika, ras kulit hitam, kulit putih, Kaukasian. Terus dia menikah, itu mingle namanya. Mingle lahirnya Afro Kaukasian gitu ya, saudara ya. Nah, tapi kata Arab itu juga artinya kita lihat ya, artinya juga padang gurun, saudara ya. Arab itu artinya padang gurun. Satu artinya bercampur, kata Arab itu ya, namanya homonim. Homonim itu ada satu kata tapi artinya beberapa arti. Yang ketiga artinya adalah evening, maghrib itu loh. Kata maghrib itu kata dasarnya dalam bahasa Aramaik itu Arab, saudara. Kata maghrib. Ini ada di buku saya, saudara ya. Cuman bukunya sekarang harganya berapa? 100.000 ya, Mas? Lupa saya harganya. 100.000 saudara harganya ya. Jadi kalau Anda melihat bagaimana arti ya ini ya, ini Anda bisa lihat ini. Satu artinya memang bercampur karena perkawinan. Harusnya kan bercampur karena seperti media Persia kan bercampur karena perkawinan, tapi mereka bisa satu. Kalau Arab nggak bisa, saudara. Itulah sebabnya Arab senang perang, saudara ya. Orang Arab ini ada yang namanya semangat muruah, doyan perang mereka ya. Kalau Anda melihat daerah-daerah Islam ini, misalnya ada satu nih, kecelakaan, jeder, maka diruduk saudara satu ini ya. Terus senangnya keroyokan, tawuran orang-orang Arab ini ya. Orang-orang Arab ini kalau ribut senangnya tawuran. Karena memang mereka punya semangat muruah, katanya membela kaumnya. Tapi keroyokan saudara, ribut siapapun satu, seluruh kaumnya keluar semua itu. Itulah Arab. Mereka tinggal di padang gurun, namanya Arab. Mereka itu menantikan dewa bulan sabit. Inilah hilal. Hilal itu bulan sabit. The master of Arab. Maghrib itu loh. Hilal itu sama dengan hilal. Hilal ben Sakhar. Sakhar itu penanggalan bulan. Ya, kalau hari bulan tahun, nah itulah bulan Sakhar. Tapi kalau hilal itu bulan sabitnya, kata bendanya. Nah, itulah Arab. Ya, ini ada di kelas apologetik ya, Heavens and Hell saya cerita, atau penciptaan ya, saya cerita tentang ini. Nah, inilah yang dimaksud oleh Daniel dengan bangsa yang terakhir tadi ya. Yang akhirnya nanti ada satu bola besar, batu besar menabrak patung ini dan hancur semua. Nah, batu itu adalah Yesus Kristus, saudara ya. Dan itulah nanti di akhir zaman kerajaan yang terakhir ini atau Islam ini dihancurkan. Dan kebangkitan bangsa terakhir itu setelah Roma berakhir itu Islam, saudara ya. Islam itu katanya lahirnya di Mekah, tapi berkembangnya di Baghdad, saudara. Di Mekah nggak laku, sepi. Mereka pergi merantau ke Baghdad semua. Karena memang sebetulnya tidak pernah Islam lahir di Mekah. Yang ada adalah difabrikasi Baghdad dengan sebuah fiksi historis geografis Mekah menurut si Dan Gibson. Ya. Itulah sebabnya di tanah Arab ini, Arab ya, 3 arti, bercampur, memang padang gurun, tetapi juga artinya adalah
evening. Mereka nunggu peralihan dari siang ke malam. Artinya ketika terjadi bangkitnya bangsa-bangsa Arab ini, artinya hari telah mulai senja, saudara. Pergantian antara matahari ke dalam kegelapan. Kebangkitan bangsa Arab ini selalu menjadi kegelapan bagi bumi. Kebangkitan yang pertama adalah ketika Islamic Golden Age tahun 700. Maka sepertiga dunia itu dikuasai sama Islam dan terjadi kegelapan di seluruh. Wah, tapi Pak katanya megah-megah. Oh enggak, saudara. Hukumnya keras sekali dan kamu ya kelihatannya yang kamu dengar katanya negara Islam makmur. Anda percaya, saudara? Contoh Arab Saudi sebelum meninggalkan Islam. Apakah makmur, saudara? Bangsawannya saja ya yang makmur, rakyatnya tertindas, saudara. Anda lihat semua negara-negara yang menggunakan hukum Islam yang katanya makmur, termasuk di Gaza, di Iran, di Irak, rakyatnya sengsara, saudara. Jadi kalau Anda melihat Indonesia katanya makmur, apakah Indonesia makmur? Sengsara, saudara, hidup di dalam negara Indonesia itu. Coba Anda tinggal di Belanda sama tinggal di Indonesia, ya enak tinggal di Belanda. Siapa yang mau tinggal di Afghanistan ngacung, saudara? Ya kan? Kalian orang-orang Islam juga kan kurang ajar kan? Maunya hukum Islam ditanya, siapa yang mau tinggal di Afghanistan? Nggak ada yang mau ngacung. Siapa yang mau kasih jalan-jalan ke Afghanistan? Nggak ada yang ngacung. Siapa yang mau tinggal di Belanda? Nggak, pengen semua, saudara. Nah itu kurang ajar orang-orang Islam ini kan? Pada kenyataannya di negara Islam hukumnya itu tidak mengenakan bagi rakyat jelata, menguntungkan para bangsawannya. Jadi kalau Anda membaca cerita-cerita yang konon ya di Baghdad terjadi kemasyuran, di Maroko terjadi kemasyuran, dan itu yang menikmati hanya pejabatnya, rakyatnya tidak. Karena itu adalah propaganda-propaganda yang dibuat oleh para bangsawan-bangsawan Islam. Rakyatnya menderita. Ya contohnya sekarang Iran, apakah rakyatnya bahagia? Irak, apakah rakyatnya bahagia? Indonesia, apakah rakyatnya bahagia? Ya kan? Arab Saudi, apakah rakyatnya bahagia? Enggak. Sengsara, saudara. Kamu jadi babu di sana, diperkosa, kamu lapor polisi malah tambah genjot lagi kamu sama polisinya. Ini kan polusi, ini kan anggota PMI yang di Singapura nih. Oh, enggak main-main ya polusi ya. Kalau ada yang masalah macam-macam dibela, ya pemerintah Singapura pun ikut bela loh. Kamu diperkosa, kamu bisa dapat ganti rugi sampai miliaran loh, saudara. Enggak main-main loh, saudara. Kamu di Arab diperkosa, lapor polisi malah tambah diperkosa. Sisa nama polisi ini kamu, saudara. Kayak di Aceh kan, lapor saya diperkosa. Sama polisinya malah dihukum cambuk kan. Di Aceh itu kan edan. Terus kamu mau bilang itu bahagia di bawah negara Islam. Saya pikir kamu perlu ke dokter jiwa, saudara. Perlu laporan sama dokter Wivina kamu itu. Ya itulah yang terjadi ya, itu faktanya. Ya, kita kembali ya. Kita sekarang masuk ke Wahyu 13 ya. Ini singkat aja karena kita pernah membahas ini. Dalam Wahyu 13 ini ada dua bagian. Yang pertama adalah bagian di mana lahirnya Islam. Melihat seekor binatang keluar dari dalam laut bertanduk 10, berkepala 7. Kalau tanduknya 10, kepalanya 7, berarti yang 3 tanduk berasal dari kepala sebelumnya, saudara. Ada di buku saya, halaman ke berapa nih ya? 96 ya. Jadi kepalanya 7, tanduknya 10. Kalau kepalanya 7, tanduknya 10, ya kita sudah tahu kepala yang 3 kepala berasal dari, nah ini adalah lahirnya Islam. Ya adalah 10 khilafah dari 7 khilafah sebelumnya, saudara. 10 tanduk ini, ya 3 tanduk berasal dari kepala yang lain, ya. Jadi 7 kepala 10 tanduk ini adalah 7 khilafah dengan 10 kekuasaan. Sehingga berulang atau terjadi perulangan ya. Saya mencoba menggambarkannya. Beberapa khilafah kayak Umayyah kan berasal dari Umar. Kan khilafah ada 3. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Lalu ada beberapa khilafah-khilafah lain di bawahnya, saudara ya. Umar ini kan jadi Umayyah. Utsman selesai. Jadi Utsmaniyah itu yang kuasa di Baghdad. Ya lalu si Bani Umayyah ini diusir. Ya, Umar ini diusir pergi ke Cordoba. Yang jadi keemiran Cordoba itu kan. Nah lalu yang Ali bin Abi Thalib ini jadilah generasinya Fatimid, saudara.
itulah 3 penguasa besar yang menggantikan khilafah-khilafah sebelumnya. Nah, generasinya yang Fatimid ini disebutkan nanti ada dari yang 3 tanduk itu, yang 2 itu nanti patah, tinggal 1 nanti menyombong, sombong katanya. Nah, itulah anak-anaknya Muhammad. Muhammad itu bukan kisah nyata ya, saudara, fiksi ya. Tapi balik lagi, ini adalah sebuah nubuatan di mana aliran yang menggambarkan dia aliran langsung yang bukan aliran Islam yang dirubah-rubah, tapi Islam yang asli. Islam yang asli itu bukan Rasidun, bukan Sunni al-Jamaah apa. Islam yang asli itu adalah orang-orang Syiah loh. Islam yang asli itu bukan orang Sunni. Karena orang Sunni itu adalah ajaran-ajaran dari sahabat-sahabatnya Muhammad. Islam yang asli itu orang Syiah yang berasal dari anak-anaknya Muhammad, yaitu generasinya Fatimid. Ali bin Abi Thalib, itulah Islam yang asli. Di dalam hadis Abu Dawud, Muhammad berkata, nanti Al-Mahdi berasal dari keturunanku, berkening lebar, berkulit putih. Imam Mahdi itu berasal dari keturunan Muhammad. Al-Mahdi itu adalah Imam Mahdi yang dijanjikan, Mesias yang dijanjikan. Nah, buat mereka Al-Mahdi itu adalah Mesias yang dijanjikan. Buat kita, Al-Mahdi inilah antikristus, saudara. Itu adalah tanduk terakhir. Kan 10 tanduk, yang 1 tanduk yang akan menyombong. Itulah 1 tanduk yang terakhir, saudara. 1 tanduk yang menyombong, katanya Daniel ya. Itulah Imam Mahdi yang dijanjikan kepada Islam. Tetapi itulah antikristus. Wah, kalau gitu Islam nubuatan dapat, bukan. Nubuatan dari Alkitab itu, saudara. Ya, yang penting Anda sudah mengerti ya, bahwa ini adalah lahirnya Daniel, Wahyu 13 ayat 1 dan 2 itu adalah lahirnya Islam. 10 khilafah ya, yang berasal dari 7 kepala dengan 10 tanduk. Lihat ya, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Apa itu nama hujat, saudara? Ketika kamu tidak mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan mengatakan bahwa orang yang mengatakan Yesus adalah Allah itu adalah orang kafir, berarti itu adalah hujat, saudara. Sama seperti ketika Yesus berkata, Bapak Allah adalah Bapakku, maka orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Itu hujat. Nah, bagi Islam mengaku Yesus adalah Allah, Yesus bangkit dari orang mati, maka itu adalah hujat, saudara. Orang Islam ini sedang menghujat kita, memuliakan Yesus. Yesusnya nggak mati, tapi dia sedang mengucapkan hujat tuh, saudara. Ya, itulah hujat kepada Kristen. Makanya di dalam Al-Quran tidak ada kata Yesua, adanya Isa. Padahal orang Kristen di Arab dari zaman sebelumnya Muhammad ada satu manuskrip tua dalam bahasa Arab, tulisannya bukan Isa tapi Yesua. Makanya orang Kristen, kita tahu orang Kristen di Arab tidak pernah menyebut Isa Al-Masih. Gereja Isa Al-Masih itu salah tuh. Gereja Isa Al-Masih yang menyamakan Yesus dengan Isa Al-Masih. Gereja Isa Al-Masih itu salah, ngawur. Dia tidak tahu sejarah. Dia hanya membeo saja. Yang betul Yesua Al-Masih, bukan Isa Al-Masih. Karena Isa Al-Masih adalah ciptaannya Muhammad. Binatang yang kulihat itu serupa macan tutul, kaki seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa. Naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tatanya kuasanya yang besar. Naga yang pertama ini adalah iblis, saudara ya. Setan Hailel bin Sakar memberikan kekuasaan kepada orang-orang Islam ini, saudara ya. Kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan, hujat. Kepada diberikan juga kuasa untuk melakukannya 40. Ya, saudara, Islam will dominate the world, ya kan? Kesombongan, mulut penuh hujat, saudara ya. Kesombongan ini ya. Kata-kata penuh hujat ya, saudara ya. Mengatakan Yesus tidak mati di salib, Yesus bukan Allah. Ini sebuah kata-kata hujat bagi orang Kristen. Lalu dikatakan ia diperkenalkan melawan orang-orang kudus. Yaitu kemarin sudah cerita ya bahwa ini adalah Bizantin yang pertama dikalahkan 2 kali. 1 mengalahkan Bizantin, kedua nanti akan taklukkan Vatikan. Dan kepada diberikan kuasa atas setiap suku, umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang diam di atas bumi akan menyembahnya. Itu setiap orang yang namanya
tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi saudara, seluruh suku, bangsa, dan bahasa ditaklukkan dan mereka harus berbahasa Arab. Lawan orang kudus ini adalah Bizantin dan Vatikan, saudara. Jadi di abad ke-21 ini, Anda akan melihat Islam ini akan meruntuhkan Vatikan. Saudara. Sama seperti Islam menaklukkan Bizantin, wah kan sudah dinubuatkan oleh Muhammad Gundul Mupeang yang menubuatkan Wahyu 13 ini, saudara. Dan mengalahkan mereka. Jadi Bizantin dan Vatikan ini akan dikalahkan ya, oleh Islam ini. Kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku, umat, dan bahasa. Dan itulah kebangkitan antikristus. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Orang yang namanya tidak tertulis. Yaitu apa? Memang kita semua dari awal tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Karena semua manusia telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita semua memang tidak tertulis dari semula. Lalu ketika Anda mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, di dalam Roma kan ditulis nih, Roma 3 ayat 23 nih. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Memang kita semua sudah tidak tertulis namanya dalam kitab kita. Dari awal kita, dari semula kita tidak ada nama kita dalam kitab kehidupan. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut. Dari awal nama kita nggak ada di kitab kehidupan. Kita lihat dalam Yohanes 3 ya, ayat 16-18. Ini 18 saja. Barang siapa percaya tidak akan dihukum. Seharusnya kita semua dihukum. Barang siapa percaya kepada Yesus tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia sudah telah di bawah hukuman. Kenapa? Karena dari awal memang nama kita tidak ada tertulis dalam kitab kehidupan. Dari awal memang nama kita nggak ada tertulis dalam kitab kehidupan. Tetapi barang siapa percaya kepada Yesus, maka nama kita akan tertulis dalam kitab kehidupan. Percayanya yang bagaimana, saudara? Percayamu harus berbuah. Kalau percayamu tidak berbuah, kamu sebenarnya belum percaya. Itu maksudnya itu. Barang siapa dituntut untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa dituntut untuk dibunuh dengan pedang, ia dibunuh dengan pedang. Ini pokoknya perangnya dengan pedang ya. Mau pakai senjata apapun, nuklir, AK-47, ujung-ujungnya tetap nyembelihnya pakai pedang ya. Orang Islam ini. Yang penting di sini adalah ketabahan. Yang penting apa, saudara? Ketabahan. Kita lihat ayat 10 ya, dalam The Net Bible. This requires steadfast and endurance. Faith from the saints. Anda dan saya orang-orang kudus, hagios. Ya, Anda dan saya adalah hagios, saudara ya. Roma ya, Wahyu 13 ayat 10 ya. Coba kita lihat ya. And this is Colossian is Agion ya. Pististon Agion. Estin he upomonekai he pistis iman. Ton hagios. Hagios, komunitas kita hagios. Orang-orang kudus. Kita adalah orang-orang kudus. Yang penting adalah ketabahan, upomone, dan pistis iman dari hagios. Kitalah hagios ya, orang-orang kudus. Anda dan saya, kalau Anda tekun, Anda tabah. Tekun apa? Berbuat baik. Tabah ya, tabah itu tetap konsisten. Di dalam tekanan, jangan mutungan. Kalau Anda mutungan, tidak bisa, saudara. Di dalam semua tekanan-tekanan itu yang paling penting adalah ketabahan dan iman orang-orang kudus, saudara. 13, the steadfast endurance, perseverance, rose. Then I saw another beast coming up from earth. He had two horns like a lamb, but he was speaking like a dragon. He exercised all the ruling authority of the first beast on his behalf, and made the earth those who inhabit which worship the first beast and whose lethal wound had been healed. Jadi perang salib, saudara ya, akhirnya berebut pepesan kosong. Kemudian pasukan salib yang terakhir, yang ke-12, menyerang Bizantin. Kemudian Bizantin hancur. Terus Bizantin diserang lagi sama Islam, diambil alih, saudara ya. Ya Islam cuma dapat simbol pepesan kosong. Lalu setelah itu Islam menjadi amat sangat lemah. Kekhalifahan Islam itu. Bahkan puncaknya tahun 1900. Titik paling rendahnya di mana bahasa Arab tidak boleh dilarang. Bahkan Anda baca Al-Quran pun harus pakai bahasa Turki.
Ya kan? Baca Al-Quranmu kudu pakai, nggak mau. Mereka azan pun, ya bukan Allah Akbar. Tapi apa? Tuhan besar. Ya kan? Tuhan besar, gitu saudara ya, bukan Allah Akbar. Nah, kemudian mengalami penurunan Islam, akan mengalami penurunan sampai hampir mati. Sebentar lagi saudara, sekarang Islam ini sudah hampir habis, runtuh. Nanti tiba-tiba ya, he exercise all the ruling authority the first best in episode. Ya, dan nanti kita akan dibangkitkan. Islamnya itu akan dibangkitkan. Ya, ia mengadakan tanda mana? Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Yang siapa saudara? Seperti seekor naga saudara. Binatang lain bertanduk dua, seperti anak domba, seperti naga. Ini siapa? Ini Cina. Seperti naga saudara. Dan Cina simbolnya adalah naga. Negara naga kan. Tahun 2000 adalah kebangkitan sang naga. Ya, Cina menyebutnya kebangkitan sang naga. Sama seperti besi adalah melambangkan Roma. Roma adalah kerajaan besi. Nah, sama Cina itu kerajaan naga. Jadi kalau Anda main darat, udara, laut, darat, ada kuis itu ya, Anda bilangnya naga. Nah, gitu aja saudara. Udah pasti benar karena naga bisa di laut, bisa di darat, bisa di udara. Ya, jadi yang seperti seekor naga. Binatang lain keluar dari dalam bumi bertanduk dua, seperti anak domba. Sekarang Cina ini bagi-bagi hadiah ke seluruh dunia, saudara. Negara-negara yang mau bangkrut, ditolong semua sama Cina. Jadi Cina ini nanti yang akan membangkitkan. Ya, ia akan menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuni menyembah binatang yang pertama. Cina ini nanti yang akan giring kita, saudara. Menyembah binatang yang pertama. Serius, saudara. Coba Anda lihat ya. Masuknya Islam di Indonesia itu karena Cina loh. Indonesia adalah negara Islam paling besar di dunia. Yang bawa Islam ke Indonesia adalah Cina, saudara. Yang bawa Islam itu bukan Arab tapi Cina. Serem ya. Orang Cina. Jadi Cina ini nanti akan menyebabkan seluruh dunia tanpa dia sadari. Bukan maksudnya Cina mau gedein Islam, nggak ada urusannya. Tuh, kenapa saudara? Cina yang ingin membangkitkan Islam. Karena musuh dari Amerika. Orang Cina di seluruh dunia, prinsipnya musuh dari musuhku adalah lawanku, adalah kawanku, saudara. Jadi buat Cina, bermusuhan sama Amerika terlalu rugi dia, terlalu keras, bentul nggak mau. Gimana caranya? Dia bangkitkan musuhnya Amerika, siapa? Ya Islam. Makanya Cina itu invest di negara-negara Islam, dibantu semuanya. Sekarang negara-negara Islam itu berlomba-lomba untuk jilat pantat Cina, saudara. Indonesia sebentar lagi masih malu-malu saja, padahal seluruh negara Cina, Iran sekalipun, rame-rame jilat pantat Cina. Beneran ya? Yang luka parahnya telah sembuh. Kenapa bisa sembuh? Ya kan kemarin udah pada bangkrut dibangunin sama Cina. Diobatin sama Cina kan seluruh negara-negara. Indonesia termasuk nanti karena Indonesia ini naga-naganya bakalnya ke Cina, saudara. Yang paling mungkin di Indonesia adalah ya jilat mata Cina. Ya, dan ia akan mengadakan tanda-tanda dahsyat bahkan menurunkan api dari langit di bumi. Apa saudara? Menurunkan api dari langit, ya itulah tadi laser di depan mata semua orang. Orang-orang Islam ini menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda ya. Orang Islam ini melakukan tanda-tanda dan menyuruh mereka diam di bumi supaya mereka memberikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup. Kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu sehingga patung binatang bicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu. Tadi patung Nebukadnezar ya. Tadi kan patung Nebukadnezar. Ya, sekarang patung binatang itu. Tadi kan patung Nebukadnezar. Kalau nggak disembah, dibunuh. Ini ceritanya agama Babel. Ya, di mana dimulai dari Nimrod ditariknya. Ya, dari Nimrod
ke Nebukadnezar itu 14 jaraknya itu 14 abad. Nah, ada di buku saya juga ya. Kisahnya tentang kamu nggak mau nyembah, maka kamu akan dibunuh, saudara. Kisah Abraham dengan Nimrod di dalam Targum, di dalam Talmud, itu diambil sama Islam ya, saudara. Kenapa Nimrod musuhan sama Abraham? Karena Abraham tidak mau menyembah patungnya Nimrod. Ya, jadi di dalam Islam itu disebutkan Ibrahim itu perang sama Nimrod karena Abraham tidak mau nyembah patungnya Nimrod. Namrud itu ya. Nah, itu ada di dalam Talmud. Jadi asbabun nusul atau asal usulnya kejadian 11 dan kejadian 12, Abraham keluar dari Nimrod itu dari Ur Kasdim itu karena perang sama Nimrod. Karena Abraham tidak mau menyembah patungnya Nimrod. Dari Nimrod, sebenarnya dari Nephilim ya, kejadian 6, Nephilim. Nephilim ini adalah orang-orang yang memberontak melawan Tuhan ya. Ini kan abad ke-35. Abad ke-35 ya. Terus kejadian, ini adalah Nimrod. Ini abad ke-21. Lalu, ya ini kejadian ya. Lalu kita lihat ya, ada Nebukadnezar. Nah, ini aja deh. Nebukadnezar itu di dalam 2 Tawil 36 ya, 18 ya. 2 Tawil 36. Nebukadnezar, yaitu 7 BC. Sebenarnya tahun 586 ya, tapi dimulai dari Nabupalasar, dari bapaknya Nebukadnezar kan. Lalu Islamic Golden Age, ini tahun abad ke-7 AD. Dia ada jaraknya 35, 21, 7, 7. Jaraknya 14, saudara. Selalu 14 abad jaraknya. 14, kalau 7 ditambah 14, maka jadi abad ke-21, saudara. Inilah antikristus. Jadi abad ini ya, di dalam abad ini ya, antikristus itu. Udah enggak, saudara, maksudnya. Jaraknya selalu 14. Jaraknya selalu 14, itulah antikristus. Ya, nanti abad ke-21. Lihat, kita buka Matius 1 ya. Seluruhnya ada 14 keturunan Abraham sampai Daud, 14 Daud sampai Babel, 14 dari Babel sampai Kristus. 14, 14, 14. Jadi 14 ini adalah angka keturunan, angka generasi. Ya, 14, 14, 14. Mengapa 14? Generasi. Artinya agama Babel itu adalah sebuah generasi, saudara ya. Dari zamannya Nephilim ke Nimrod, Nimrod ke Nebukadnezar, dari Nebukadnezar ke zamannya kita. Ya. Jadi ke zamannya Islam, Muhammad itu ya, Islamic Golden Age kan abad ke-7. Lalu dari Islamic Golden Age ke zamannya kita, abad 2. Itulah nanti lahirnya antikristus. Kembali ke Wahyu 12. Jadi itu ceritanya tentang, selalu ceritanya tentang patung. Oh tapi Islam kan menyingkirkan patung. Benar nggak, saudara? Iya. Yang namanya patung itu bukan patung kayak patung burung, patung orang, tapi idol. Patung binatang, bukan patung mirip binatang, saudara ya. Patung binatang itu bukan patung, misalnya patung kerbau. Bukan, itu berarti patungnya mirip kerbau, bukan. Patungnya Dewi Sri, ada patung mirip Dewi Sri, bukan. Patung binatang itu patungnya si binatang itu, maksudnya begitu. Ya, binatang ini apa, saudara? Islam itu kan binatang, kejam sekali ya. Kamu mau ibadah kemarin mau latihan paduan suara aja kan nggak boleh, hanya binatang. Ini lebih ngeri dari binatang. Kemarin di mana itu latihan paduan suara aja nggak boleh, di Makassar itu ya. Ya. Jadi ini adalah idol dari antikristus. Idolnya antikristus apa, saudara? Ka'bah kan?
Enggak, idolnya antikris kan Ka'bah. Dan hari ini dibangun Ka'bah full artificial intelligence. Ya, jadi Ka'bah ini adalah idolnya Islam. Idol dari binatang itu, the beast. Ya kan nyembelih orang lagi zaman damai main sembelih orang. Kamu lagi ibadah ditutup gerejanya. Kamu lagi, ya kan lagi Natalan. Bubar, bubar. Lagi Natalan loh saudara. Dan itu Natalannya bukan di kampung. Natalannya di gedung pertemuan. Itu kan binatang. Saudara. Coba masuk gitu ya, kamu lagi sembahyang. Tiba-tiba ada babi masuk. Ya kan dulu inget nggak itu? Ada lagi di masjid. Ya kan? Di masjid orang lagi sholat tiba-tiba ada ibu membawa anjingnya. Ya kan? Anjingnya masuk itu kan binatang. Anda lagi ibadah, tiba-tiba diusir sama orang Islam. Padahal bukan rumahnya dia, rumah kamu sendiri. Ibadah di rumahmu sendiri diusir. Kan binatang yang begitu kan. Nah itulah idol dari antikristus. Ya ini kan sekarang lagi dibikin AI. Maka Grandmowski launches multilingual AI robot guides. Ya, mulai ya. Inilah patungnya, idolnya binatang itu yang bisa bicara ini. Ka'bahnya bisa bicara sekarang ya. Jadi kalau kamu tidak mau sujud menghadap ke Ka'bah, kamu akan dibunuh nanti. Ya, ini kan Ka'bahnya udah mulai bisa bicara kan. Bukan patung mirip kuda-kudaan dakocan, bukan. Ka'bah itu kan idol kan. Kalian semua kan menyembah kepada patung kan, orang-orang Islam ini kan. Coba bedanya apa? Coba nih saya tunjukkan ya. Nah ini ya. Kan sama saja kan? Beda. Coba kalau Ka'bahnya diganti sama si Kresna ini. Bedanya apa saudara? Mereka kan sujud kepada Ka'bah. Sekarang Ka'bahnya diganti sama Kresna. Sama saja kan idol kan? Supaya Anda dapat gambaran ya, kali ini saya lebih detail ya. Supaya Anda dapat gambaran. Inilah idol dari binatang itu, saudara. Ini kan tadinya Ka'bah, Ka'bahnya saya ganti Kresna. Bukan si Kresna ini adalah idol binatang itu, bukan. Ka'bahnya itu diganti sama Kresna. Bedanya apa? Kan sama saja menyembah kepada sebuah penyembahan ini kan. Menyembah kepada Ka'bah. Hanya ini bedanya karena bentuknya. Jadi kalian orang Islam sewot. Tapi inilah penyembahnya seperti ini. Lalu di dalamnya Mekah tadi, ya di dalamnya Mekah, sekarang bisa bicara, ada AI-nya, ada robotnya. Itulah idolnya itu sekarang bisa bicara. Ya. Kalau kamu tidak mau sujud ke kiblatnya, ke kiblat dari Mekah itu, kamu akan dibunuh loh saudara. Dan ia menyebabkan sehingga semua orang kecil, besar, kaya, miskin, merdeka, hamba diberi tanda atau pada dahinya atau tangannya. Kenapa sudah tanda? Supaya kan sekarang banyak mu'alaf yang kembali lagi ke Kristen. Nah dikasih tanda supaya tahu sampai kapanpun kamu kan tetap Islam. Makanya dikasih tanda, akhirnya ditato. Huruf nun, bekas Nasrani, atau syahadat dikasih huruf nun. Ya. Kalau kamu tidak punya tanda itu, kamu tidak bisa barter. Kamu barter tanpa tanda itu, ketahuan, kamu juga akan dihukum. Tandanya adalah 666. Ya, 6, bukan 66 ya, tapi 666. Itu tandanya ya. Syahadatnya orang Islam ya. Jadi apa yang harus kita lakukan, saudara? Ya, mengapa bisa ada binatang itu? Karena ada dusta, saudara, yang diberitakan. Bahwa, tadi pertanyaannya Pak Frans tadi ya, bahwa Yesus tidak disalib. Makanya kamu kredonya kita adalah, Yesus adalah Tuhan, dan Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Artinya Yesus pernah mati disalib dan dibangkitkan. Itulah kredonya kita. Kalau kamu gagal mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, Yesus mati disalib dan bangkit untuk menebusmu. Kalau kamu malu mengakui itu, maka kamu akan menjadi bagian dari antikristus.
Jadi kamu dimanapun declare harus belajar, makanya memberitakan Injil. Siapa di sini yang masih malu? Siapa yang malu memberitakan Yesus, saudara? Siapa yang malu kalau kamu ketahuan orang Kristen? Hati-hati, saudara. Hati-hati. Ya, hati-hati. Siapa di sini yang pelit masih kikir tidak mau berdiakonia? Hati-hati, saudara. Karena orang Islam bikin 2,5%. Kamu minimum 10% loh, saudara. Bukan 2,5%. Minimum 10%. Ya. Siapa di sini yang tidak mau mengampuni suka dendam? Islam itu pendendam loh. Kita tidak boleh dendam. Hati-hati loh, saudara. Tadi ya, mengapa kita recite-nya adalah Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Ya, Echad itu bukan satu, karena Tuhannya orang Yahudi itu tidak bisa dihitung dengan jari tangan. Kalau Tuhannya Islam itu satu, tauhid. Bisa dihitung, karena tidak maha besar. Kalau Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya orang Kristen itu maha besar, nggak bisa kamu hitung. Bagaimana menghitung yang maha besar itu? Ve'avta et Adonai, vekol levavka uvekol nafseka uvekol meodeka. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Itu yang kita recite tiap hari. Kalau Anda gagal mengasihi Tuhan, dengan cara apa mengasihi Tuhan? Dengan berdiakonia. Ya. Dan kalau kamu gagal mengasihi sesama manusia, maka kamu tidak akan mendapat bagian.